Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang misteri asal-usul Dajjal dan keluarganya yang menakutkan. Siapa yang tak kenal Dajjal? Dia adalah makhluk laknat yang kelak akan mendatangkan musibah dahsyat di akhir zaman. Inilah makhluk super pembohong yang kelak akan mengundang fitnah-fitnah menakutkan dan berbahaya. Keberadaan Dajjal konon sudah ada sebelum zaman Rasulullah SAW. Nenek moyang Dajjal asal-usulnya dari golongan para orang-orang kafir dan sesat. Bangsa Yahudi lah tepatnya. Dajjal ialah makhluk yang sangat besar dan tinggi. Bahkan saking tingginya, ada yang mengatakan bahwa makhluk ini sampai menjulang ke langit. Mempunyai mata satu dan dalam keningnya ada tulisan kafir dengan menggunakan bahasa Arab dan akan muncul ketika hari kiamat. Diceritakan bahwa Dajjal lahir di sebuah keluarga penyembah patung sapi betina di zaman setelah Sam bin Nuh. Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina, di dekat daerah Sodom dan Gomorrah atau umat kaum Lut. Dia diberi nama Dajjal yang berarti pembohong, di mana kelak di akhir zaman dia akan menyebarkan fitnah dan kebohongan. Dia akan mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi Tuhan dengan segala sihir dan tipu dayanya. Kedua orang tua Dajjal merupakan keturunan orang-orang kafir Yahudi. Dalam kehidupan sehari-hari, bapak dan ibu Dajjal menyembah patung-patung berhala. Berhala-berhala itu memiliki bentuk seperti sapi betina. Orang tua Dajjal menjadikan berhala-berhala itu sebagai tuhan-tuhannya. Apabila mereka berdua memiliki masalah dan keinginan, maka keduanya tak segan-segan berdoa dan bersimpuh meminta pertolongan kepada patung-patung berhala itu. Itulah kesesatan orang tua Dajjal yang sungguh gila dan aneh. Padahal patung itu bisu tidak bisa memberi apa-apa. Ayah dan ibu Dajjal juga memiliki ciri-ciri fisik yang aneh dan unik. Postur tubuh ayah Dajjal memiliki badan yang tinggi dan berperawakan gemuk. Selain itu, dari wajah ayah Dajjal terdapat ciri-ciri unik. Di antaranya, hidungnya memiliki bentuk yang mirip seperti paruh sebuah burung. Sedangkan ibu Dajjal sendiri memiliki ciri-ciri fisik yang menyeramkan juga. Di antaranya yaitu badannya gemuk. Ibu Dajjal memiliki tangan yang relatif panjang dan memiliki ukuran payudara yang lumayan besar sekali. Di masa dewasanya, ayah dan ibu Dajjal bertemu dan memutuskan untuk menikah. Awalnya kehidupan rumah tangganya baik-baik saja. Namun setelah pernikahan itu, kedua orang tua Dajjal dilanda cobaan yang menyedihkan, yaitu mereka berdua tidak dikaruniai seorang anak pun. Sudah 30 tahunan lamanya setelah pernikahan mereka menanti-nanti kehamilan. Namun tetap saja mereka mandul dan tidak dikaruniai anak. Hal inilah yang menjadikan kedua orang tua Dajjal sedih dan kurang bahagia. Sudah berbagai macam usaha dan cara mereka lakukan demi memiliki seorang anak. Mereka juga kerap berdoa kepada Tuhan berhala agar hajatnya segera dikabulkan. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia anak di dalam kandungan ibu Dajjal. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengabulkan keinginan ayah dan ibu Dajjal, bukan patung berhala yang bisu itu. Namun akhirnya peristiwa dan permasalahan orang tua Dajjal itu diketahui jin dan setan. Jin dan setan lalu mengatur siasat untuk menipu dan menjerumuskan orang tua Dajjal dalam kesesatan. Di suatu malam terjadilah peristiwa gaib yang dialami orang tua Dajjal. Di malam itu ayah dan ibu Dajjal mendengar suara gaib yang datang dari arah patung-patung sapi betina yang mereka sembah. Patung sapi betina itu berkata bahwa dia meridhai kedua orang tua Dajjal. Si patung sapi betina itu juga berkata akan memberikan karunia seorang anak laki-laki kepada mereka berdua. Peristiwa gaib inilah yang membuat kedua orang tua Dajjal bahagia dan senang sekali. Karena Tuhan-Tuhan berhala yang mereka sembah selama ini akhirnya mengabulkan keinginannya. Namun sebenarnya hal itu adalah kelakuan brengsek para jin dan setan.
Mereka menyamar dan memperdaya ayah dan ibu Dajjal agar percaya kepada patung-patung berhala. Para jin dan setanlah yang berkata kepada orang tua Dajjal bahwa patung-patung sapi betina itu yang mengabulkan doa dan keinginan kedua orang tua Dajjal yang ingin sekali memiliki keturunan. Sebagai pemuja Tuhan berhala yang setia, kedua orang tua Dajjal yang tolol itu akhirnya sangat mempercayai Tuhan sesembahannya. Jin dan setan memang bisa melihat hal-hal yang gaib, namun sebenarnya mereka tidak mengetahui apa yang ada dalam kandungan si ibu Dajjal. Mereka juga tidak tahu apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Perbuatan jin dan setan itu hanyalah sebuah usaha kebohongan belaka untuk mengelabuhi ayah dan ibu Dajjal. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi karunia anak, namun hal inilah yang dimanfaatkan jin dan setan sebagai akal busuk untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah dosa dan kemusyrikan. Setelah peristiwa gaib itu, akhirnya impian kedua orang tua Dajjal menjadi kenyataan. Si ibu Dajjal akhirnya positif hamil dan mengandung. Rasa bahagia pun menyelimuti keluarga Dajjal, karena sebentar lagi putra laki-laki yang mereka nanti-nantikan akan segera lahir ke dunia. Siapa yang tidak bahagia? Sudah 30 tahun lamanya mereka berdua menanti-nanti seorang anak. Namun padahal janin yang ada di dalam kandungan itulah yang sebenarnya akan menjadi cikal bakal lahirnya makhluk terlaknat, yaitu makhluk penyebar fitnah di akhir zaman. Dajjal sesungguhnya kelak akan membawa malapetaka dan musibah kepada orang tuanya, juga umat manusia. Ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga Dajjal yang kafir. Dajjal inilah yang kelak akan menjadi fitnah dan pembohong besar menjelang dekatnya hari kiamat. Nauzubillahi min zalik. Demikianlah kisah tentang misteri asal-usul Dajjal dan keluarganya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.